Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Octavioni, NIM 21246. Saya berasal dari kelompok 6. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian tafkim dan tarkim. A. Pengertian tafkim. Tafkim menurut bahasa adalah tebal, sedangkan menurut istilah, tafkim adalah menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau di mulut dengan menjorokkan ke depan. D. Tarkik. Tarkik secara bahasa adalah tipis, sedangkan secara istilah tarkik adalah membaca tipis huruf hijaiyah atau mengucapkan huruf hijaiyah dengan ringan atau tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Aprilah, NIM 2120072, akan menjelaskan materi tentang hukum dan cara membacanya. Hukum bacaan tafkim dan tarki merupakan cara membaca huruf hijaiyah secara tebal dan tipis. Hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan hukum bacaan lam. Pertama, lam tafkim terjadi apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tafkim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Cara membacanya ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Yang kedua, lam tarki atau tipis. Huruf lam dibaca tarki ada dalam dua keadaan, yaitu apabila lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka harus dibaca tarki atau tipis. Yang kedua, semua lam yang terdapat dalam lafaz selain lafzul jalalah. B. Hukum bacaan ro. 1. Ro tafkim dibaca tebal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Jika huruf ro berharakat fathah atau fathatain. Yang B. Jika huruf ro berharakat dhammah atau dhammatain. Yang C. Jika ro berharakat sukun jatuh sesudah huruf yang di fathah atau di dhammah. Yang D. Jika ro berharakat sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah tetapi kasrahnya tidak asli dari kalimat itu. Yang E. Jika ro berharakat sukun sedangkan ro sebelumnya berharakat kasrah asli, namun sesudah ro sukun itu ada huruf istiqlah yang tidak dikasrah. Yang kedua, ro tarki dibaca tipis apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Jika ro berharakat kasrah atau kasratain. Yang B. Jika ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli tetapi sesudah ro sukun bukan huruf istilah. Yang C. Jika ro diwakafkan dan huruf sebelumnya ya sukun. Yang D. Jika ro diwakafkan dan huruf sebelumnya dikasrah. 3. Jawazul wajain, artinya boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Huruf ro boleh dibaca tafkim atau tarki jika ro itu disukun dan huruf sebelumnya dikasrah, sedangkan setelah ro sukun itu ada huruf istiqlah yang dikasrah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Delades Lamarni, NIM 21245, akan menjelaskan contoh dari hukum bacaan lam. 1. Lam tafkim. Contohnya lafzul jalallah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah, misalnya ma'allahu, qul huwallahu ahad, sahidallahu, la ilaha illallah. Lafzul jalallah yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Contohnya warahmat,
Allahu. 2. Lam tarkik. Contohnya 1. Lam yang terdapat pada lafzul jalallah dan didahului oleh huruf yang berhakat kasrah. Contoh Bismillah fi rasulillah fi dinillahi afwajan. B. Semua lam yang terdapat dalam lafal selain lafzul jalallah. Contoh wa allama likulla lamazatin. B. Hukum bacaan ra. Ratafin. Contohnya rafatah rabbakum rabbal khalaqi ghufirallahu alam tara. Rafatain naran khairan zairan saran. B. Jika ra berhakat damah atau damatin, contohnya radamah ruzikuna kafaru. Radamatin ghafur harun. C. Jika ra berhakat sukun sejatuh sesudah yang difathah atau didamah, contohnya wa arsala tarmihim fa'asatna bihi wa wanhar. Ra sukun sesudah huruf didamah, turhamun murasalin Quran. B. Jika ra berhakat sukun didahului oleh huruf yang berhakat kasrah, contoh irjin irjiin irqab irhamna. E. Jika ra berhakat sukun sedangkan huruf sebelumnya berhakat kasrah asli, contohnya kirtasu min kulla firqah. 2. Tarkik. A. Jika ra berhakat kasrah atau kasrain, contohnya ra kasrah rami hakum. Kasrain lifi husrin. B. Jika ra berhakat sukun dan huruf sebelumnya berhakat kasrah, contoh Fir'an fabasrahu wa andar bihi. C. Jika ra diwakafkan dan huruf sebelumnya ya sukun, ra wakaf sayin qadiran wa huwas samiul habir. Jika ra diwakafkan dan huruf sebelumnya dikasrah, contohnya wala nasiran huwal kafirau. 3. Jawazul wajhain. Contohnya min irdihi bihirdin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan tajwid lam tarkik. Contohnya lam tarkik dalam surah Al-Imran ayat 70. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Contoh lam ro tarkik dalam surah Ar-Rum ayat 12. Wa yu'ma taqumu sa'atu yub'isu muj'rin. Contoh lam tarkik surah Al-Imran ayat 3. Fa in tawallaw fa innallaha alimul bil mub'in. Contoh lam ro tarkik surah Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka fahuwal khallaqul alim.